Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama aku Muklis Lepas Lajang di channel YouTubeku Lepas Lajang Channel. Di edisi video kali ini aku akan membahas tentang praktek-praktek mistis, klinis atau perdukunan yang pernah terjadi di dunia sepak bola. Namun sebelum lanjut, teman-teman boleh tekan tombol subscribe atau share atau berikan komentar agar channel ini terus berkembang. Praktek-praktek mistis, klinis atau perdukunan itu memang sering terjadi di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Hal ini pertama kali ditemukan pada tahun 1912 pada saat pertama kali sepak bola digulirkan di benua Afrika. Namun seiring berjalannya waktu, praktek-praktek ini terus berkembang bahkan sampai ke benua Eropa, Amerika Latin, bahkan di Asia seperti di Indonesia. Di Afrika, kejadian-kejadian klinis ini memang sudah biasa terjadi. Bahkan di event-event sepak bola resmi gitu, di Piala Afrika, di kualifikasi Piala Dunia. Pada tahun 2012, Afrika dikejutkan dengan istilah namanya voodoo, merupakan suatu ritual mistis paling terkenal di Afrika. Pada gelaran Afrika 2012, beberapa dukun voodoo di Kamerun itu melakukan ritual agar timnas negaranya bisa menjadi juara. Para dukun itu memberikan kelapa sawit di Kamerun gitu dengan sebutan manyanga. Kemudian digosokkan ke kaki para pemain timnas Kamerun. Jadi ada kelapa sawit, diambil bijinya, digosokkan ke kaki-kaki seluruh pemain Kamerun. Tujuannya apa? Tujuan ada hal-hal mistis yang membuat keberuntungan di pertandingan tersebut. Para pemain Kamerun juga diwajibkan memakan kacang kola. Jadi pemain itu udah digosokkan kelapa sawit, dimasukkan ke kaki-kakinya, ke kaos kakinya mungkin kan, baru dikasih makanan lagi, makanan kacang kola. Mungkin kacang kolanya udah dibacakan jampi-jampi atau mantra-mantra. Namun usaha itu masih gagal gitu, dimana Kamerun saat itu tak mampu juara atau bahkan tembus ke semifinal. Barulah pada tahun 2017 yang lalu Kamerun menjadi juara, tapi entah ada pengaruh dukun, voodoo atau tidak. Tim kesebelasan Ghana juga pernah bermain klinis di event-event internasional gitu. Salah satunya pada tahun 2015 silam, di mana timnas Ghana, salah satu kekuatan besar di Afrika, pernah dicap sebagai negara yang kena kutuk. Alasannya Ghana tak pernah lagi keluar sebagai juara sejak terakhir pada tahun 1982 yang lalu. Manajer tim Ghana pada tahun 2015 silam pernah menanggapi hal ini. Ia secara khusus tak mempercayai ilmu sihir dan lainnya mempengaruhi nasib timnas Ghana. Namun faktanya pada tahun 2012 silam, pelatih Ghana saat itu, Goran Stefanovic, mengeluh atas ulah-ulah pemainnya. Menurut Goran, para pemainnya mempraktikkan sihir untuk menjatuhkan rekan setimnya. Wah, ini bahaya nih. Bahkan sihir atau klinis itu bukan memperdaya lawan, tapi mempengaruhi kawan juga. Jadi mereka melakukan sihir di ruang ganti sendiri dengan niat tujuannya mungkin mendapatkan tempat starting 11. Ghana memang dari dulu memang terkenal dengan praktek-praktek perdukunan atau klinik. Nah, ada lagi istilah perdukunan di Afrika, namanya juju.
Juju menjadi salah satu praktik klinik yang dilakukan oleh para dukun Afrika. Biasanya mereka akan meminta persembahan ke pemain untuk menyukseskan penampilan di lapangan. Sama seperti di Indonesia, praktik juju lebih seperti pesugihan. Wah, ini musyrik ini pasti nih, pesugihan. Persembahan yang diminta oleh dukun juju tersebut seperti kambing putih, domba, hingga ayam. Jadi dukun-dukun ini meminta sesembahan gitu seperti kambing, ayam dan lainnya untuk memanggil jin-jin mungkin ya, untuk membantu penampilan timnya untuk meraih kemenangan. Meski begitu, banyak sekali penipuan yang terjadi dalam praktik sihir ini. Pasalnya banyak dukun yang justru palsu, banyak dukun palsu seperti yang dibahas pesulap merah baru-baru ini. Namun walaupun begitu, walaupun sangat banyak praktek-praktek perdukunan atau klinis yang ada di Afrika, tak semua pemain juga mempercayainya. Khusus bagi pemain muslim, mereka lebih mempercayai takdir itu oleh Tuhannya. Seperti baru-baru ini juga tersiar kabar bahwasanya pemain Senegal Sadio Mane berkata bahwasanya dia akan dikenakan santet atau jampi-jampi. Dia tidak menggubrisnya. Inilah sisi lain sepak bola. Bukti nyata praktek perdukunan itu masih ada di dunia sepak bola. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Buat teman-teman yang belum tekan tombol share, subscribe, dan berikan komentar terbaik Anda agar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, Muklis Sepas Lajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.